Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfia. Saya dari kelas 4A dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional dan dosen pengampu Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kedudukan sungai, danau, rawa, dan waduk di dalam hukum internasional itu termasuk ke dalam zona apa. Pertama, dalam hukum laut internasional, sungai, danau, rawa, dan waduk masuk ke dalam kategori perairan pedalaman. Perairan pedalaman sendiri tidak termasuk di dalam laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif atau sering disebut ZEE suatu negara. Mereka itu diatur oleh prinsip-prinsip yang berbeda, terutama dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang sering kita kenal dengan UNCLOS 1982 dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan perairan pedalaman sendiri. Lalu, secara umum, perairan pedalaman merupakan bagian dari wilayah daratan suatu negara pantai. Perairan pedalaman yaitu semua perairan yang terletak di sebelah dalam ke arah darat. Ke arah darat itu dari garis pangkal seperti pelabuhan, sungai, dan teluk. Perairan pedalaman sendiri memiliki peraturan umum, yaitu suatu negara menentukan perairan pedalamannya yang terbuka untuk pelayanan internasional. Yurisdiksi di perairan pedalaman sendiri yaitu dengan memasuki perairan pedalaman suatu negara, seorang warga negara kepala as seorang warga negara itu kapal asing memasuki wilayah kedaulatan negara itu. Namun, hal ini tidak berlaku untuk kapal perang asing atau kapal lainnya yang mempunyai kekebalan diplomatik. Lalu, apa sih perairan pedalaman itu? Perairan pedalaman itu adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah di pantai-pantai Indonesia, termasuk semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat suatu garis penutup. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Perairan pedalaman ini mengacu pada pasal 50 di UNCLOS 1982 mengenai penarikan batas penutup teluk. Penentuan mengenai penetapan batas perairan pedalaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002. Penentuan perairan pedalaman Indonesia menjadi sangat penting karena terdapat aturan hukum yang berbeda di perairan kepulauan dan laut teritorialnya. Penentuan perairan ini pedalaman yang berbeda di dalam garis penutup teluk dimulai dari penentuan teluk sesuai pasal 10 UNCLOS. Syarat yang disebut bagi sebuah teluk ada dua. Yang pertama itu panjang garis penutup dan yang kedua itu syarat luas. Syarat luas panjang garis penutup teluk itu maksimal 24 mil laut yang berarti sekecil apapun lekukan pantai dapat didefinisikan sebagai perairan dalam. Pada kajian ini, batas kajian yaitu hanya mengidentifikasi perairan dalam yang berada di dalam garis penutup teluk. Syarat yang kedua itu adalah luas teluk. Teluk memenuhi syarat perairan pedalaman di dalam UNCLOS itu apabila setelah ditutup garis penutup teluk. Luas keseluruhan teluk lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang dibentuk dari panjang garis penutup teluk sebagai diameternya. Lalu perairan pedalaman seperti danau, sungai, itu dikenal dan wilayah-wilayah air terkepung daratan suatu negara termasuk di dalam kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan. Lalu dengan kata lain itu prinsip hukum mengatakan jika ada kapal yang berada pada perairan pedalaman tersebut, maka dia tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut. Dalam prakteknya itu, asas kepatutan menjadi dasar yurisdiksi terhadap kapal tersebut yang memenangkan kedaulatan negara atas bendera kapal. Kan biasanya kalau di kapal internasional tuh ada benderanya gitu untuk penanda dari kapal tersebut berasal dari mana. Nah, namun demikian hal itu bisa diabaikan dengan
Yang pertama itu adanya permintaan dari negara bendera kapal agar bisa menerapkan teritorial jurisdiksi bagi negara setempat. Dan yang kedua itu tindakan yang dilakukan negara pantai harus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara pantai tersebut. Di sini saya akan menguraikan secara singkat mungkin mengenai pengertian dari sungai, danau, dan rawa, sungai, danau, rawa, dan waduk sendiri di dalam hukum laut internasional ini. Yang pertama itu ada sungai. Sungai adalah jalur air alami yang mengalami dari sumber air, biasanya itu pegunungan, ke muara di laut, dan mereka itu diatur oleh konvensi dan perjanjian internasional terpisah yang menangani masalah lingkungan, navigasi, dan sumber daya air bersama. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eta Gisnida. Baiklah, pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang danau. Danau terutama yang berada di perbatasan antar negara seringkali menjadi subjek perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengatur sumber daya air bersama, seperti pengelolaan ikan dan penggunaan air. Yang kedua yaitu rawa dan waduk. Rawa dan waduk seringkali diatur oleh perjanjian antar negara untuk kepentingan pengelolaan air, pembangkit listrik, irigasi, dan pelestarian lingkungan. Danau, sungai, rawa, dan waduk semuanya dapat masuk ke dalam berbagai zona ekosistem, tergantung pada karakteristik dan lokasi geografisnya. Mereka bisa masuk ke zona-zona seperti zona perairan tawar, zona riparian atau daerah di sekitar sungai, atau zona rawa. Di dalam zona-zona tersebut terdapat keanekaragaman hayati yang khas dan adaptasi lingkungan yang berbeda-beda. Terus selanjutnya yaitu danau, sungai, rawa, dan waduk masuk ke dalam apa yang disebut sebagai ekosistem air tawar. Ekosistem ini dapat dibagi menjadi zona-zona berbeda, termasuk zona limnetik atau bagian terbuka dari perairan, zona profundal atau bagian dalam yang tidak terkena sinar matahari, zona littoral atau daerah dekat tepi perairan, dan zona bentik atau dasar perairan. Namun untuk menentukan zona mana yang tepat, perlu informasi lebih lanjut tentang karakteristik spesifik dari danau, sungai, rawa, atau waduk yang dimaksud. Berdasarkan penjelasan singkat yang saya sampaikan tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa danau, sungai, rawa, dan waduk semuanya termasuk dalam kategori ekosistem air tawar. Mereka dapat dianggap sebagai bagian dari zona perairan atau zona akuatik. Zona akuatik atau ekosistem akuatik merupakan wilayah lingkungan yang terkait dengan air. Akuatik dapat dibagi lagi menjadi perairan tawar dan perairan laut. Dengan danau, sungai, rawa, dan waduk termasuk dalam perairan tawar. Kesimpulannya yaitu mereka berada dalam zona ekosistem air tawar. Baiklah teman-teman, sekian video singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.